Selamat sore Sobat Jejak 98. Kali ini saya Stefanus Rayar berada di daerah Kairagi. Dan pada saat ini kami akan mewawancarai sedikit ke keluarga Maramis terkait permasalahan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Franky Maramis dan Ibu Joan Maramis. Ya, selamat siang Bu dan Bapak. Selamat siang. Pak, saya ingin mewawancarai sedikit terkait permasalahan penyerobotan tanah yang ada di keluarga Bapak dan juga Ibu, yang tanah ini adalah tanah leluhur pahlawan A.A. Maramis yang ada di daerah Kairagi. Seperti apa mekanismenya dan apakah ada himbauan-himbauan untuk Menteri Agraria, Tata Ruang dan juga Bapak Presiden Indonesia? Sebetulnya yang kita persoalkan justru kita dikriminalisasi oleh pihak mafia tanah. Jadi istri saya dipanggil oleh Polda Sulut dengan ada, nanti kita catat itu dia punya nomor panggilan, nomor pelaporan dan nomor perintah penyidikan dari Diskrimumnya. Jadi kita dikriminalisasi dulu, baru kita kaget bahwa kita sudah dinyatakan penyerobot. Jadi keluarga pahlawan nasional itu dinyatakan sebagai penyerobot tanah orang. Sementara ini tidak pernah dijual oleh keluarga Maramis. Jadi malah kita siapa? Sedangkan kita yang punya kok, orang yang lapor bahwa kita merusak tanah. Kita orang kita di lapangan dituduh merusak tanah. Malah mungkin mereka mengemodal laporan itu, mereka justru yang merusak. Berbekal karena mereka orang kaya itu dan tahu kita orang susah, mereka berbekal beko dikawal oleh lebih kurang 6 orang berseragam Brimob Polda Sulut. Kapan itu Pak kejadiannya? Itu sini berapa hari lalu tuh? Tuh waktu tuh Brimob masuk bawa beko kemarin, yang orang siapa yang bilang itu? Nah, orang mengaku dari mana kan? Dari Majuban. Oh, Majuban. Oh iya. Itu dia datang tanggal berapa? 27 Oktober. Iya. Lalu Iya. bulan apa? September. Dan terkait dengan masalah register Pak, apakah register Bapak yang ada sudah mendahului dari register dari Majuban atau sebelum mereka sudah ada? Jadi ini bukan register yang sudah ada. Ini tanah ini sudah dimiliki oleh keluarga Maramis Bogor. Orang tua dari Mr. Maramis dan opa kita itu sudah dari 1910. Yang justru yang mempolisikan membawa register surat BPN. Yang kami sebagai keluarga pemilik lahan ini menyatakan bahwa itu sertifikat palsu produk dari mafia tanah di Manado yang menjadi legal standing untuk mempolisikan keluarga Maramis, sehingga dipermalukan dipanggil ke polisi, ke Polda Metro. Nah, budaya orang Indonesia kalau sudah dipanggil polisi dianggap dikriminalisasi, tidak ada cerita lain. Pak, jadi mereka yang kriminalkan. Berapa hektar sekitar tanah ini? Tanah di sini sekitar kurang lebih 40 hektar. Memang ada yang di sekitar tribun sana yang sudah dijual oleh salah satu oma kita karena menjadi bagian dia. Sudah dijual, itu ada beberapa luas itu. Jadi kalau di dekat sini ada juga kantor DPRD Sulut. Apakah dia termasuk? DPRD Sulut itu sudah masuk dalam area 40 hektar ini, termasuk yang rumah sakit lapangan ya. Rumah sakit lapangan itu masuk. Ini registernya. Yang berapa kali dileces oleh kelurahan di sini. Bawah. So iya. Satu. Ini yang palsu. Nah, Cuma yang menjadi keberatan kami ketika saudara Nonce Lumempol ini
menjadi terperiksa dan menunjukkan register ini, seharusnya penyidik Polda Sulut itu Ini yang harus segera mewajibkan pelapor itu untuk melakukan pengembalian batas, tapi itu tidak dilakukan. Sementara kita di Denengan Dalam kasus yang sama di keluarga Maramis Bogor Penyataana, itu Polda Sulut kencang sekali mendesak kita akan diterus tuh kasus kalau tidak di pengembalian batas, dan pengembalian batas diganggu oleh mafia dan tidak diprotek oleh Polda Sulut waktu itu. Berarti kita merasa kita dipermainkan, malah tidak dibela sama negara. Malah yang dibela itu kayak ini, dia sudah lapor permalukan kita, dia tidak diperiksa tuh pengembalian. Jadi kita menuntut Kapolda itu harus jadiin legal standingnya mafia ini untuk dijadiin tonggak awal untuk memberangus mafia tanah di Manado. Itu harus Polda Sulut harus minta BPN untuk mengclear klarifikasi ini, karena pijakan hukum di sini harus dari register ini. Dan kalau tidak, dan orang-orang yang harus melepas tanah ini harus dari keluarga inti keluarga Maramis Mogot. Nggak boleh ada Hari Wakari, ada Peggy Wakari, nggak boleh ada itu. Pak, terkait kantor DPR yang sekarang sudah berdiri, apakah dia itu waktu pembangunan dulu tidak ada pencegahan atau semacam sebagainya untuk waktu lalu itu dia? Apakah sudah sempat dimasukkan surat pelayangan? ya, ada, suratnya ada. Ini pencegahannya tertanggal 23 Juli 2013. Ya. Ada di sebelah. Iya. Ini lagi pencegahan dia. Ini. Ya, ini. Satu lagi. Nah, ini pencegahan dia, Wak. Ini surat pencegahan. Proses pencegahan. Iya. Tapi tak digurbis oleh Pemprov Dari tahun waktu Iya. itu. 2002. 2002 ini. Pencegahan dia. 2002, 2013 sudah Iya. secara ini masif dilakukan, tapi tidak ada. Ya. Terus himbauan untuk masyarakat ataupun pemerintah yang dalam hal ini Bapak sebagai ahli waris, apakah sebagai keluarga merasa dirugikan atau gimana Pak? Jadi atas nama istri saya itu untuk keluarga, ada beberapa keluarga yang termasuk Ibu Nonce ini itu memang diizinkan tinggal di sini, tinggal di tanah, ada surat, ada izinnya. Dan mereka ketika kita akan menggunakan kembali, mereka harus siap. Tapi juga kita akan secara manusiawi untuk membenahi itu. Minimal kita akan bikin rumah susun di sini, keluarga-keluarga itu akan tinggal di situ, dan mereka lah yang akan mengelola tempat ini. Termasuk kalau yang kita mau himbau ke gedung DPRD sana, itu harus kembaliin ke kita. Kalaupun menggunakan itu disewa, dan kita yang mengelola dengan menggunakan warga yang ada di sini untuk mengelola itu. Kira-kira itu. Ada himbauan Pak untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang, khususnya BPN yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi melihat dari beberapa kasus, kalau waktu lalu BPN wilayah untuk mencabut semua sertifikat, kita menghimbau kepada Menteri Tata Ruang dan Agraria Kepala BPN untuk segera mencabut semua sertifikat yang ada di tanah kita. Itu menjadi contoh dan mungkin bisa digunakan ke semua tanah serobotan di tempat lain. Dan kalau mereka yang membuat sertifikat di atas tanah kami ini merasa memiliki kekuatan hukum, silakan mereka yang menggugat. Jangan orang-orang susah ini yang suruh menggugat di tanah yang mereka tidak pernah tahu. Tiba-tiba ada orang datang membawa sertifikat. Cabut dulu, Pak Menteri, cabut dulu tuh sertifikat yang ada itu. Baru nanti mereka itulah yang menggunakan, karena mereka rata-rata orang kaya Pak yang menyebut itu. Mafia itu orang kaya semua Pak. Jadi mereka yang menggugat menterinya untuk karena mereka merasa kalau mereka betul. Untuk Kapolda Provinsi Sulawesi Utara Pak yang sekarang himbauannya? Himbauan paling dekat kita adalah segera usut sertifikat yang menjadi legal standing daripada pelapor yang mempermalukan keluarga Maramis tadi, untuk menjadi pintu masuk memberangus mafia tanah yang ada di Sulawesi Utara. Kalau itu tidak Polda lakukan, saya anggap Polda itu setengah hati dalam memberangus mafia tanah. Jadi itu langkah paling awal yang kita mau lihat. Apa yang Kapolda baru, kalau kita berharap banyak sama Kapolda baru. Karena tanah kita bukan cuma di sini, tanah di Denengan juga di Serobot. Ada 7 hektar
Saat ini kita tinggal menguasai cuma 8.000 meter. Jadi ada sekitar 5 hektar lebih yang hilang dari tanah Pasini keluarga Maramis yang sudah dimiliki sejak 1910. Cuma hilang karena atas dasar surat keterangan juru ukur dari Kuntua Dendengan Dalam waktu itu. Pak, terkait masalah ini, apakah ada pesan-pesan untuk Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo? Karena pada beberapa waktu lalu saya sempat juga mendengar bahwa ada piagam yang diberikan Pak Presiden. Kami hanya mohon bantuan Pak Presiden kami Bapak Joko Widodo yang telah mengizinkan saya melewati karpet merah untuk menuju Istana Negara untuk bisa dapat membantu kami. Kami tidak minta penghargaan, tetapi kami minta pertolongan dari Bapak sama seperti rakyat biasa yang mohon pertolongan untuk orang-orang yang berbuat tidak baik untuk kami atau tidak adil. Jadi tambahan mungkin ketika Ya, pemirsa, Sobat Jejak 98, demikian yang bisa saya laporkan dari KRAGI terkait permasalahan penyerobotan tanah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Saya Stefanus Rayar melaporkan dari lokasi sekarang ini.